depan kalian tugasnya bikin PPT sama makalah, materinya ini ya. Silakan kalian bikin kelompok. Namanya nanti disetorkan ke ibu ya di kantor. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Burung. Kemana ya Kinan? Kok udah jam segini gak datang-datang sih? Sabarin, mungkin dia tadi ada alasan. Kamu ini kemana aja sih Kinan? Jam segini kok baru datang? Maaf, aku sama kakakku. Aku nggak bisa sendiri. Ya tapi kan setidaknya bisa ngabari Kinan. Teman-teman, menurut kalian ini gimana? Aku udah ngajar pendahuluan nih, udah benar nggak? Dari aku udah sih tuh. Kalau menurut kamu Kinan? Terserah sih, aku mau kalian aja. Kan ini kerja kelompok Kinan, pendapat kita semua penting. Bu, bentar Bu. Ya? Ini loh Bu, saya mau ngomongin si Kinan Bu. Kinan Iya. mana? Kelas Kita berapa? anak saya. Oh iya. Itu dia di kelas saya itu diam aja, tugas nggak ngumpulin. Guru lain juga ngomongnya sama Bu, dia si Kinan ya kalau ada ini nggak ngumpul tugas Gitu. Kinan itu bukannya siswa kelas 12 yang pinter itu ya? Iya Kelas Bu, 12-nya. benar. Oh, ada apa? Apakah dia pernah cerita sesuatu itu? Ya gitu Iya. Bu. Oh baik, mungkin nanti saya bisa ini ya, bisa apa namanya? Membantu untuk pendekatan dengan Kinan. Siapa tahu dia ada sesuatu yang nggak berani dikatakan ke ibu gitu. Iya. Iya biasanya, iya. Biasanya kelas 12 ini di jam berapa ya bisa dipakai buat TK? Sekitar jam 5. Oh baik bisa. Mungkin besok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kinan, silakan duduk. Iya Bu, makasih. Kinan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Tadi lagi mata pelajaran apa? IPS. Oh iya, sudah izin ya tadi ke ibunya ya. Udah. Baik Kinan, tadi kabarnya hari ini baik ya? Iya Bu. Tapi ibu lihat akhir-akhir ini kamu sering terlihat murung, begitu juga kamu seperti kurang bersemangat, tidak seperti biasanya begitu. Apakah ada yang ingin Kinan sampaikan? Gimana ya Bu? Saya bingung sih sebenarnya. Bingung bagaimana? Ya, saya takut aja cerita saya tuh ibu tahu atau orang lain tahu. Oh baik. Baik, saya mengerti apa yang Kinan maksud begitu ya. Takut orang mengetahui, tapi Kinan perlu diketahui kalau Kinan bercerita dengan ibu itu tidak akan ibu ceritakan kepada orang lain begitu, akan ibu rahasiakan dan juga ibu akan bantu kalau Kinan sedang dalam masalah begitu. Karena Kinan tidak seperti biasanya. Dan apakah Kinan bersedia kalau bercerita? Baik Bu, saya setuju. Ya boleh, silakan sampaikan apa yang membuat Kinan akhir-akhir ini terlihat sangat berbeda dan itu sangat mengganggu proses belajar Kinan yang seperti biasanya. Ya, sebenarnya ya Bu, dalam 1 bulan terakhir nih orang tua saya tuh cerai gitu loh Bu. Jadi saya tuh sedih gitu Bu. Baik. Apalagi ya dampak dari orang tua saya cerai itu ibu saya jadi emosi. Kamu itu ya main HP terus. Coba lihat kayak kakakmu ini. Belajar, jangan cuma main HP. Baik, Kinan, terima kasih sudah terbuka bercerita ke Ibu terkait permasalahan yang Kinan alami begitu ya. Ibu sangat mengerti apa yang Kinan alami selama ini dan Ibu juga paham ternyata Kinan seperti akhir-akhir ini tuh dikarenakan hal tersebut. Ibu dan wali kelas akan membantu Kinan terkait permasalahan ini dan Ibu minta tolong untuk diberikan surat ini kepada orang tua atau Ibu Kinan begitu ya. Karena Ibu akan melakukan home visit atau kunjungan rumah gitu. Tolong disampaikan ya suratnya ya. Iya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk Bu. Selamat sore Ibu Kinan. Sebelumnya mohon maaf ya bila kedatangan kami ini mengganggu waktunya. Enggak kok Bu. Perkenalkan, saya Ibu Hana sebagai guru BK dan ini Ibu Susan sebagai wali kelasnya Kinan. Iya. Sebelumnya apakah
Kinan sudah memberikan surat dari sekolah untuk ibu? Oh, udah Bu, saya udah dapat suratnya. Itu kenapa ya Bu? Kinan nakal atau bagaimana? Nggak perlu khawatir Bu, itu surat pemberitahuan kunjungan rumah aja lah Bu. Oh, kalau gitu ada apa ya Bu? Saya kayak agak deg-degan gitu loh. Baik, kedatangan kami hari ini sebenarnya tentunya untuk silaturahmi dengan orang tua siswa. Kemudian untuk Kinan ini kami datang untuk membahas terkait perubahan perilaku putri ibu akhir-akhir ini di sekolah. Kinan ya Bu? Kenapa Bu dia? Ini kan saya wali kelasnya Bu. Akhir-akhir ini sering dapat laporan dari guru pelajaran lain kalau Kinan ini jadi jarang ngumpulin tugas, kerja kelompok juga jarang ikutan. Padahal Kinan ini anaknya berprestasi, aktif dan juga ceria. Maka dari itu saya dan guru BK coba mencari tahu ini Kinan kenapa dan akhirnya memutuskan untuk melakukan kunjungan rumah dengan ibu. Karena ya, sebab juga si Kinan ini ternyata perubahan perilakunya bukan dari lingkungan sekolah Bu begitu. Gitu ya Bu. Udah berapa lama Bu Kinan berubah gitu? Udah kurang lebih sebulanan Bu kalau saya lihat di kelas itu. Iya Bu, sudah 1 bulan. Dan saya juga sudah melakukan pertemuan dengan Kinan. Saya panggil ke ruang BK untuk membicarakan banyak hal. Ternyata hasilnya memang benar tidak ada masalah di sekolah. Sepertinya masalahnya ini bersumber dari rumah begitu Bu. Namun Kinan tidak menunjukkannya tadi di rumah ya. Jadi dia ditunjukkannya di sekolah begitu. Nah sebelumnya mohon maaf bila pertanyaan ini mungkin sensitif begitu ya. Apakah benar Ibu Kinan ini baru saja bercerai? Iya sih Bu, saya habis cerai sama ayah Kinan. Apa itu ya Bu yang berpengaruh ke Kinan gitu buat dia berubah? Itu kemungkinan besar itu mempengaruhi karena sebenarnya ini memang perceraian itu sangat berpengaruh pada perilaku anak karena mengganggu psikis atau mentalnya begitu. Saya jadi kayak ngerasa bersalah gitu loh Bu. Saya kan nggak bisa mempertahankan hubungan saya dengan ayah Kinan kan. Tapi ya bukan maksud saya udah nggak sayang Kinan atau gimana, nggak memikirkan perasaannya. Tapi ya saya kan udah gak kuat gitu loh Bu. Saya jadi nggak tahu harus gimana gitu. Baik, saya mengerti bagaimana dalam keadaan Ibu Kinan saat ini. Namun tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena kita juga bisa saling membantu begitu Bu. Tapi saya tetap merasa bersalah Bu. Kalau saya pikir-pikir lagi ya Bu, saya tuh semenjak kejadian itu tuh saya jadi gampang meledak emosinya. Kadang tuh Kinan yang jadi pelampiasan gitu. Saya merasa bersalah gitu Bu. Kita sebagai wali kelas dan guru BK juga turut khawatir dengan kondisinya Kinan ya Bu, apalagi ibu juga orang tuanya. Kalau begitu, apakah ibu berkenan untuk melakukan kerjasama dengan kami? Iya Bu, saya mau sih untuk Kinan kan. Tapi saya ini harus gimana Bu? Jika untuk membantu Kinan begitu ya, otomatis kan ada dari kita dan dari ibu. Dari sekolah, ibu wali kelas akan memantau di kelasnya. Kemudian untuk dari BK, itu saya akan mencoba untuk mendekatinya, melakukan beberapa kali konseling untuk perubahan perilaku dia. Untuk ibu, ini bisa mulai melakukan dukungan penuh untuk Kinan. Dan juga mohon maaf gitu ya, ibu dikendalikan dulu emosinya, jangan inikan ke Kinan gitu. Jadi Kinan agar emosinya stabil gitu Bu, karena kan Kinan sudah kelas 12 ya. Iya, nah kalau misalkan ibu diminta untuk melakukan itu di rumah, kami melakukan ini di sekolah, apakah ibu berkenan? Iya sih Bu, kan itu juga termasuk tanggung jawab saya ya sebagai orang tua gitu. Saya pasti mau bantu itu. Oke, kalau gitu kita bersama-sama akan mulai coba lakukan rencana ini besok ya Bu, dan selama seminggu kemudian akan kami pantau perkembangannya Kinan, dan kami juga akan menghubungi Ibu lewat WA buat melakukan penjadwalan kunjungan rumah selanjutnya gitu Bu. Oke, terima kasih banyak loh ya Bu, Susan sama Bu Ana. Saya kan nggak tahu ya perkembangan anak saya itu gimana di sekolah gitu. Terima kasih banyak udah mau diperhatikan sih Kinannya. Baik, sama-sama Ibu Kinan. Bagaimanapun Ibu Kinan harus tetap semangat, biar Kinan juga ikut semangat begitu ya. Dan semoga apa yang kita rencanakan ini bisa tercapai begitu. Amin. Kalau gitu kami izin pamit ya. Oh iya, atas waktunya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam mendampingi siswa. Setiap anak memiliki tantangan sendiri, seringkali tanpa keberanian untuk bercerita. Kepedulian dan kasih sayang mereka menjadi kunci agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan menemukan kebahagiaan